Diri tak pernah memahami, bahkan selalu curiga ada yang lain dan kudu akan tahu. Jangan salah menilai dengan semua sikap dia ini. Jauh dalam lubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari masalah encoder dan decoder. Encoder dan decoder itu salah satu rangkaian yang banyak digunakan pada rangkaian digital dan merupakan suatu contoh ya dari rangkaian kombinasional. Dan rangkaian tersebut sudah ada juga yang dibuat dalam bentuk IC. Di IC encoder itu sudah ada. Anda dapat merancang rangkaian encoder dan decoder dengan IC SSI di sini hingga scale apa? SSI apa? Small Scale Integration ya. Maksudnya itu dengan gerbang-gerbang gitu. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya dalam desain logika kombinasional, prosesnya ada 5 tahap. Pertama, spesifikasi, formulation, optimization, teknologi mapping, verification. Ya. Kemudian itu nggak perlu dijelasin lagi, udah. Blok fungsional. Jadi rangkaian fundamental yang merupakan base atau dasar dari blok-blok pembangunan atau blok-blok bangunan ya, dari bangun di sini bukan bangun gedung, maksud bangun rangkaian digital yang lebih luas. Tersebut dapat di-reusable ya, dan umum pada beberapa sistem atau banyak digunakan pada beberapa sistem. Jadi mereka sering bisa digunakan lagi untuk sistem-sistem yang lebih luas. Contoh rangkaian logik fungsional itu adalah fungsi itu kan berarti berfungsi ya. Misalnya multiplexer dan demultiplexer, decoder, encoder, dan code converter. Di mana multiplexer digunakan? Multiplexer digunakan untuk pemilihan rute data ke prosesor atau ke memori atau ke input-output. Ini pada sistem komputer ya. Multiplexer route ya, merute data ke bus yang sesuai atau ke port yang benar. Jadi dia menyalurkan gitu. Kemudian decoders digunakan untuk pemilihan misalnya pada bank dari memori, kemudian memberikan address pada bank tersebut. Kemudian dia juga merupakan fungsi yang diperlukan untuk mendekode atau menerjemahkan instruksi untuk menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Sedangkan encoder digunakan pada berbagai komponen seperti pada keyboard. Ya, keyboard ini ada encoder di dalamnya. Atau handphone yang Anda gunakan. Itu kan dia merubah, misalnya kita type ya, huruf F, maka keluar binernya. Proses untuk merubah penekan type ke biner itu disebut dengan encoder. Saya lanjutkan lagi. Langkah
spesifikasi. Ini sudah kita pelajari, ya. Bagaimana kita menulis satu spesifikasi rangkaian. Apa saja dalam spesifikasi tersebut yang dilingkupinya? Pertama adalah bagaimana inputnya, berapa banyak line inputnya akan digunakan. Kemudian berapa banyak bit pada output yang harus diberikan, atau apakah 1 bit, 2 bit, dan 3 bit. Kemudian bagaimana dia dikelompokkan, terus bagaimana kontrolnya, dan apakah dia aktif high. Ya. Aktif high itu dia aktif pada logic 1. Kalau dikatakan aktif low, berarti dia akan aktif pada logic 0. Ya. Kemudian bagaimana outputnya, berapa banyak, dan bagaimana jumlah bitnya. Apakah aktif high, aktif low, atau outputnya dalam kondisi 3 status high,